Shalom dan selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk kembali menikmati hari yang baru di hari Selasa 5 Januari 2021 pada saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca firman-Nya. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kami mengaminkan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Seperti di pagi hari ini, kami boleh terbangun dalam keadaan yang kuat dan sehat. Kami akan melanjutkan kegiatan, tugas dan tanggung jawab kami dalam sepanjang hari ini. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami sehingga kami boleh menjadikan firman-Mu untuk senantiasa menjadi suluh dan pedoman bagi kami dalam berkarya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di edisi 5 Januari 2021, melalui renungan harian dan doa bersama, firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama. Menerima teguran untuk kebaikan. Murai ditaatan belanna kameluan. Itulah tema di hari ini, berangkat dari bacaan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tak satu pun orang tua di dunia ini yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang gagal atau menderita di kemudian hari. Melainkan semuanya berharap agar anaknya menjadi orang yang berhasil dalam studi, karir, dan juga rumah tangga. Pola didik orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik, bahkan rela mengorbankan hal yang berharga demi pujaan hati, kasih, perhatian, perlindungan, dan teguran diberikan orang tua kepada anak-anak. Saudara-saudara, seruan kepada anak untuk memperhatikan ajaran dan perintah dan setia menjalankan kewajiban jalan mencapai kebahagiaan. Takut akan Tuhan serta melayaninya dengan menggunakan harta Tuhan secara bertanggung jawab menuju kesejahteraan. Belajar dari kesukaran dan masalah dan teguran Tuhan, jalan menjadi baik. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Daud pernah melakukan pelanggaran besar di hadapan Tuhan
berzina dengan Batsheba. Kemudian Tuhan memakai Nathan untuk menegur Daud. Akhirnya Daud pun menyesal dan bertobat. Katanya, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama ketika kita menerima teguran dan didikan dari Tuhan adalah bertobat. Pengakuan diri kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan itu sangat penting, dan itu adalah kunci untuk mengalami pemulihan dan berkat dari Tuhan. Jadi bila kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah, karena hal ini berarti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersyukurlah bila kita ditegur oleh Tuhan, karena hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupanmu. Nikmati setiap proses yang Tuhan nyatakan bagimu, sebab dalam setiap proses itu Tuhan akan membentuk kita untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama pada saat ini. Kita berdoa. Bersyukur atas firman kebenaran-Mu pada saat ini ya Tuhan, bahwa ketika kami ditegur oleh Tuhan, maka teguran Tuhan itu baik adanya dan akan mendatangkan sukacita, serta akan mengubah hidup dan kehidupan kami untuk selalu dapat menikmati kasih Tuhan dan melihat kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menikmati kasih Tuhan, dan juga secara khusus untuk menapaki seluruh kegiatan dalam sepanjang hari ini. Hamba-Mu datang mendoakan seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan tolong, Tuhan kasihi harapan kerinduan setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Tuhan tolong mengangkat beban mereka yang bergumul karena berbagai hal. Sembuhkan semua anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga melalui perawatan, makanan, minuman, dan obat-obatan Tuhan akan menyatakan kesembuhan sehingga mereka akan kembali sembuh dan sehat. Berkati anak-anak anggota jemaat Tuhan dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam perjuangan mencari pekerjaan. Berkati keberadaan anggota jemaat Tuhan baik yang ada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang, sehingga mereka akan tetap berada dalam naungan kasih dan lawatan Tuhan hari lepas hari. Berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan untuk kehidupan yang lebih baik yang diperjuangkan oleh anak-anak Tuhan. Bukakanlah jalan ya Tuhan, sehingga semuanya akan boleh dinikmati dengan penuh sukacita. Berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang. Tuhan layakkan, Tuhan berkati sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan mendatangkan kebaikan bagi kami semua, demi terwujudnya persekutuan yang lebih indah, yang akan lebih baik dari waktu ke waktu. Ajar bagi kami untuk selalu mau memberi diri melayani Tuhan melalui talenta dan karunia yang Tuhan telah berikan. Berdoa untuk seluruh rencana perjalanan jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini, kemanapun mereka akan pergi, Tuhan menuntun dan menyertai dalam perjalanan. Kami juga memohon berbelas kasihlah kepada kami dan dunia serta bumi ini ya Tuhan. Berkenanlah memulihkan bumi dan dunia ini dari wabah COVID-19, sehingga COVID ini akan segera berakhir. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sertai dan tuntunlah kami ya Tuhan,
Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan, terutama dari sakit penyakit. Ini doa ungkapan syukur permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat menikmati kasih karunia Tuhan, selamat berkarya, selamat membangun persekutuan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.